Kita lanjutkan sedikit kajian kita. Tadi kita bahas tentang sedikit perbedaan di kalangan para ulama tentang orang yang kemudian menjawab doa-doa dengan kalimat yarhamukallah, begitu pula dengan kalimat yahdikumullah wa yuslihu balakum. Khilaf muncul di kalangan mereka menjadi 3 pandangan. Yang pertama mengatakan wajib hukumnya, fardu ain. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Dan yang ketiga ada pandangan sebagian para ulama mengatakan hukumnya mustahab. Dan ini pandangan dari kalangan ulama Syafi'iyah, termasuk sebagian ulama Malikiyah. Karena mereka menganggap perintah Nabi tadi falyakul, hendaknya perintah ini dibawa kepada lin nadbi, anjuran saja, sunnah saja, tidak sampai wajib. Tapi wallahu alam bisa pandangan yang kuat dan hati-hati. Di sini pandangan yang mengatakan fardu kifayah. Tidak harus perorangan, boleh cukup dijawab oleh sekelompok 1, 2, 3 orang, maka sudah gugur dari yang lain. Ini pandangan yang insyaallah lebih menenangkan dan lebih menguatkan dari sisi dalil-dalil yang ada. Kemudian dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya sudah selayaknya orang yang didoakan kebaikan membalas dengan doa kebaikan pula. Tadi ketika ada seorang mendoakan kalimat yarhamukallah, balas lagi. Karena orang yang ketika didoakan oleh orang lain maka balas juga dengan kebaikan. Ini bahasa kita, jangan sampai kebalik. Didoakan kebaikan malah mendoakan keburukan untuk orang lain. Susu dibalas air tubah, ini enggak benar. Maka yang benar itu paling tidak bahkan salam tuh. Kita pernah bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Minimal sama kata Allah. Kalau enggak mau lebih bagus, lebih baik balasannya, paling tidak sama, maka doakan kebaikan. Nah, di sini kita lihat jawaban doa yang diajarkan Nabi itu lebih utama, lebih baik. Enggak sekedar yarhamukallah saja, tapi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah senantiasa membimbing Anda, memberikan jalan petunjuk kepada Anda, dan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi dan keadaan Anda. Jadi kalimat-kalimat doa semacam ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Maka tinggal kita melanjutkan. Kemudian tidak perlu antum tanya nanti, sehingga saya tanya sendiri. Misalkan kalau ada orang bersin enggak mengucapkan alhamdulillah, kan biasanya akan jadi unak-unak bagi sebagian orang. Biar tidak perlu antum tanya, ana tanya sendiri. Kalau misalkan ada orang Hashim gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mendengarnya ini? Apakah alhamdulillah gitu kan? Atau dengan ucapan yarhamukallah misalkan. Bagaimana ini? Ada riwayat di mana dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu. Kalau ada seseorang bersin di antara kalian kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah gitu ya, maka ucapkan doa kepadanya dengan yarhamukallah. Fa illam yahmadillah, ini fala tushammituhu. Kalau ada orang bersin tapi enggak mengucap alhamdulillah, enggak usah didoain. Sekali lagi. Jadi ini berdasarkan riwayat ya. Meskipun nanti ada pandangan di sebagian para ulama, termasuk ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, beliau mengambil afdaliyah. Ini larangan dari Nabi, ini bukan berarti harus tidak boleh sama sekali, bukan. Karena bagaimanapun doa itu sebenarnya diajarkan dalam syariat. Tetapi untuk menjadikan sebuah pendidikan, pengajaran, agar orang ini harusnya mengucapkan syukur kepada Allah, dia malah enggak bersyukur. Jadi enggak pantas dapatkan kebaikan dari orang lain gitu. Diberikan kenikmatan enggak bersyukur. Jadi enggak usah didoain ya, di bahasa Nabi begitu ya. Fala tushammitu. Dan ini dipilih oleh banyak para ulama, Al-Imam Ibn Arabi dan yang lainnya. Akan tetapi, apakah larangan ini bermakna haram? Misalkan nih, ada orang bersin enggak mengucapkan alhamdulillah, tiba-tiba kita katakan yarhamukallah. Apakah berdosa kalau ada orang mengucapkan yarhamukallah kepada saudaranya yang bersin? Tidak. Apakah berdosa
Kalau ada orang bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, kemudian orang yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, berdosakah orang yang berdoa ini? Maka para ulama katakan tidak. Karena ini mayoritas mengatakan ini larangan Nabi bukan litahrim tapi litanzih. Bukan mengatakan larangan yang bermakna haram, tapi hanya sekedar mengingatkan agar enggak usah melakukan semacam ini. Kenapa? Ini dibawa kepada bentuk-bentuk adab. Jadi Pak, dalam permasalahan adab itu enggak semua larangan Nabi itu bermakna haram, tidak. Tapi tidak disukai, enggan untuk dilaksanakan, itu doang, itu kebanyakan. Maka para ulama menjelaskan bahwa kalimat Nabi ini tidak dibawa kepada keharaman, tapi pada makruh, tidak sampai kategori haram. Artinya yang paling utama apa? Yang enggak usah memang. Kalau ada sahabat, saudara kita siapa saja bersin enggak mengucapkan alhamdulillah, enggak perlu yarhamukallah. Tapi menarik, Imam Nawawi katakan bagusnya tetap ajarkan, tapi tidak diucapkan yarhamukallah, tapi sampaikan kepadanya. Misalkan contoh nih, kata sebagian para ulama, tanya amane orang, Mas, kalau ada orang bersin biasanya mengucapkan apa ya? Misalkan ya, pada orang yang sedang bersin ini, biasa kan dia kadang-kadang nggak terbiasa, padahal dia tahu sebenarnya bersin tapi nggak mengucapkan alhamdulillah. Ketika ditanya seharusnya apa yang dilakukan oleh orang yang bersin, dia akan mengatakan alhamdulillah, baru langsung jawab yarhamukallah. Agar apa? Setiap orang yang kemudian mengucapkan semacam ini diajarkan, oh iya ya, didoakan kebaikan oleh orang, sehingga nanti akan menjadi pendidikan, menjadi kebiasaan, dan menjadi ada habit kebiasaan dia, dan kemudian akan dilanggengkan dan dilestarikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Nah, ini di sini kata Imam Nawawi boleh kalau dengan makna seperti itu. Tapi kalau sekonyong-konyong ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka memang enggak perlu kemudian yarhamukallah, enggak usah. Tapi kalau kemudian diajarkan, ditanya misalnya kayak tadi dengan pertanyaan seperti itu, dan kemudian menyebabkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah, baru kemudian kita doakan dengan yarhamukallah. Dan memang ada khilaf di kalangan para ulama, sehingga sebagian mengatakan baiknya diberikan pengajaran, diingatkan hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Mas, ucapkan alhamdulillah. Nah, sebagian para ulama mengajarkan dengan cara demikian, tidak mendoakan langsung sampai nih orang mengucapkan alhamdulillah. Misalkan bersin, Hashim, kita ingatkan, ucapkan alhamdulillah. Biasanya ini dari orang tua kepada anak-anak, kan begitu kan? Anak-anak yang mungkin banyak belum mengerti, belum tahu adab-adab bersin ini, maka diajarkan. Nah, kalau bersin itu alhamdulillah, maka ketika anak alhamdulillah kita katakan yarhamukallah. Jawab lagi nak, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi dalam dunia pendidikan diperkenankan dan diperbolehkan dengan cara seperti ini. Dan ini dipilih oleh para ulama, dan termasuk diantaranya dalil yang tadi kita sudah sebutkan itu. Baik, kita masuk pada diskusi dan tanya jawab ya, karena khawatir terlalu malam nanti kita. Silahkan jika ada yang ingin diskusikan dan ingin ditanyakan seputar permasalahan adab dalam bersin ini. Saya tidak kupas semua biar ada diskusi, karena kalau saya sampaikan semua antum bengong, selesai pulang. Ya, silakan. Kayaknya tadi beliau duluan kayaknya. Waalaikumsalam. Pengucapan yang tadi disampaikan ketika dalam sholat diperkenankan. Ketika bersin dalam, oke, ahsan, barakallahu. Bagaimana ketika ada orang bersin dalam sholat? Apakah menjadi keharusan untuk melakukan itu? Tidak perlu Hashim, alhamdulillah, enggak. Dalam sholat semua aktivitas perbuatan hanya perbuatan ibadah sholat, termasuk salam. Makanya Pak, nanti salam itu hukumnya menjawab salam apa? Apa yang dilakukan? Rasul kita pernah ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Rasul pernah ke Kuba, Masjid Kuba, enggak jauh dari Madinah. Beliau masuk Masjid Kuba, sholat sunnah 2 rakaat. Penduduk Kuba datang, namanya juga jarang-jarang ketemu dengan Nabi kan, enggak tiap hari, beda dengan penduduk Madinah. Meskipun enggak jauh-jauh amat sebenarnya dengan Madinah itu, sekitar 7 atau 8 kilo lah ya, Madinah Kuba. Rasul sholat di Masjid Kuba, dan sering hampir tiap pekan Rasul itu ke Kuba dan sholat sunnah di sana. Makanya orang-orang yang umrah dianjurkan dia kalau ke Kuba dan kemudian sholat sunnah 2 rakaat Masjid Kuba. Nah, ketika Rasul sholat, tiba-tiba para sahabat, namanya juga para sahabat kangen gitu kan, temu kangen kira-kira dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak orang-orang yang temu kangen dengan artis-artis. Ini dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat datang, mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Apa Rasul menjawab? Waalaikumsalam. Ya enggak. Beliau cuma membentangkan tangannya begini. Sudah kita bahas kemarin tentang menjawab salam. Maka Rasul membentangkan tangannya dan melanjutkan sholatnya.
tapi tidak menjawab wa'alaikumus. Jadi nanti jangan begini, Allahu Akbar, di sebelah nih Hashim, satunya ngomong alhamdulillah, kita kata yarhamukallah. Enggak benar. Tidak perlu berbuat apapun ketika dalam kondisi semacam ini. Tapi ada adab. Apa adabnya? Tahan, Pak. Jangan terlalu diumbar. Enggak benar nih. Enggak benar ya. Ditahan. Para ulama mengajarkan hendaknya falyakdim. Begini. Dia tutup menggunakan tangannya, menggunakan kainnya, dan pokok apa saja. Dan ditahan, jangan berlebihan. Masya Allah. Memang betul plong. Tetapi Rasul ajarkan dan para ulama ajarkan jangan kemudian dilepas-lepasnya. Apalagi ada teman di kanan dan di kiri. Masya Allah. Itu ngajak tengkar namanya. Ngajak tengkar. Jadi intinya di situ ketika sholat tidak perlu menjawab sebagaimana dijawab yarhamukallah, yaudikum. Jawab jawaban nggak kelar-kelar. Apalagi nanti bersihnya berulang-ulang dan seterusnya. Jelas? Jadi kalau di luar itu dikelaskan atau bisa dijalankan atau disirkan? Apa itu? Kalau di luar tadi seperti biasa umum. Di luar apa maksudnya nih? Maksud di umum tidak di luar sholat. Di luar sholat. Seperti kayak biasa begini. Lagi bersihin, apanya yang dijaharkan? Alhamdulillahnya tadi. Lah iya. Doanya yang Iya juga. Didengarkan agar orang yang mengucapkan alhamdulillah mendengar, kan akan balikan lagi dia. Sama kayak enggak begitu. Alhamdulillah. Biar orang dengar. Yang kemudian dengar mengucapkan ya Allah, dia juga harus nyaring tuh biar yang bersin dengar lagi. Baru dia balik lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saya jelas? Nah, antum fadhal. Kadang kan orang taunya baca alhamdulillah terus dibalas dengan yarhamukallah. Terus sudah dibalas lagi Ustaz. Itu Baik. hukumnya terus ada salah Ustaz. Kadang kalau istilah di bersin jangan nanti kata yarhamukillah boleh. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Yang satu tentang gramatikal bahasa Arab, ka, ki, kum, kunna gitu ya. Kalau banyak misalkan yang bersin 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya, laki-laki ataupun perempuan dan seterusnya. Ini tentang kata ganti dalam gramatikal bahasa Arab. Memang betul, sejatinya asalnya setiap gramatikal itu disesuaikan. Laki ya laki, perempuan ya perempuan, banyak ya banyak, satu ya satu. Tapi dalam ucapan-ucapan yang ada sunnahnya memang tidak disebutkan dengan domir-domir banyak, kecuali dalam salam. Dalam salam ada kalimat kum, dalam salam ada kalimat ka. Assalamu alaika ya Rasulullah, itu ada riwayatnya. Assalamu alaikum juga banyak disebutkan, baik dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi. Maka kata-kata ganti semacam ini diperkenankan, diperbolehkan. Meskipun asalnya kalau laki-laki ya laki-laki, kalau muannats ya muannats, mudzakkar mudzakkar, harus sesuai dengan itu. Satu ya satu, tunggal plural, singular ataupun plural. Satu ya satu, jamak ya jamak. Itu dasar. Kalau yang paham dan bisa mempelajari itu hendaknya dia sesuaikan dengan itu. Laki-laki, perempuan. Misalkan yarhamukillah, yahdikillah misalkan, itu boleh. Tetapi menggunakan lafaz-lafaz yang umum lebih utama. Lafaz umum itu seperti apa? Kum. Makanya kalau kita lihat misalkan nih antara wanita dengan wanita yang lain, maka nggak ada keharusan, meskipun boleh. Assalamualaikunna boleh. Tetapi yang paling lafaz umum itu dikedepankan. Cukup dengan assalamualaikum, padahal kum itu hanya untuk laki-laki sebenarnya. Kalau kunna untuk wanita, ka untuk laki-laki, ki untuk wanita. Assalamu alaika, assalamu alaiki. Nah, itu dia dalam bahasa Arab. Tapi itu semua dalam penghormatan, salam-salam dipakai semua. Tafadhal antum pilih yang mana saja. Asal jangan kebalik. Apa kebalik maksudnya? Laki-laki dikatakan assalamu alaika ya, assalamu alaiki ya akhi. Itu kita laki-laki langsung saya ini jantan enak aja dikatakan perempuan ya kan. Nah, ini yang nggak tepat. Kalau perempuan kemudian dilaki-lakikan itu masih mending gitu ya, masih biasa dan banyak terjadi dan itu dilazimkan oleh para sahabat biasa kum itu. Tapi kalau laki-laki dikatakan kunna, laki-laki dikatakan ki, otomatis nggak ada yang terima. Jelas dari sini. Nah, jadi di sini tentang yang kata ganti di sini boleh menggunakan ki dan tergantung sesuai dengan mukhatab, siapa yang sedang diajak bincang-bincang dan siapa yang sedang didoakan. Adapun yang pertama tadi tentang malah yang pertama lupa saya. Apa tadi Pak? Yang pertama? Oke, baik. Jangan. Ini adalah sesuatu balasan doa. Tadi kita sampaikan di antara sunnahnya, adabnya, ketika ada orang mendoakan kita, balas doa juga. Ini menunjukkan bagaimana seorang membalas dengan kebaikan ketika didoakan oleh orang lain.
Misalkan nih, Anda doakan kebaikan bagi antum, antum diem-diem aja gitu, kan nggak asik gitu namanya. Banyak orang nggak tahu saja. Oh, kalau karena nggak tahu beda pembahasan. Nah. Ini kita berbicara dia tahu tapi nggak mau doain, ini nggak benar kita katakan. Kalau nggak tahu ya ajarkan agar dia tahu. Kan kalau nggak tahu nggak ada hukumnya, namanya nggak orang nggak tahu. Orang yang tahu dan nggak mau berbuat ini yang jadi masalah. Tapi nggak boleh berhilah dengan nggak usah belajar deh biar nggak tahu. Ini bahaya. Kelak di hari akhir diminta pertanggungjawaban atas dasar ketidaktahuannya. Kenapa nggak tahu? Nggak mau belajar Tuhan. Kenapa nggak mau belajar? Biar nggak tahu. Muter-muter dia jawab. Jadi kenapa menuntut ilmu syar'i hukumnya? Kan itu masalahnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli. Betapa banyak orang berdalih dengan ungkapan ini. Kalau saya tahu Ustaz, maka kalau misalkan saya tidak berbuat, saya berdosa. Mendingan saya tidak tahu, dia ampuni dosa saya oleh Allah. Allah langsung mengatakan, ente udah pura-pura nggak tahu masalah itu. Sengaja nggak ingin tahu. Bedakan itu. Orang tidak tahu dengan orang nggak mau tahu berbeda. Orang jahil dengan tajahal, orang jahila dengan tajahal berbeda itu. Orang yang memang dari sononya nggak tahu, dia udah usaha. Makanya orang menuntut ilmu itu kan nggak sama. Sudah tingkatan ini, level ini dan seterusnya. Ada orang baru sampai sini. Dia yang lain masih belum banyak yang dia tahu. Maka kalau dia tidak melaksanakan itu, dia nggak berdosa. Kena dia berdosa tapi diampuni Allah. Makanya Rasul mengatakan apa? Innallaha tajawazi an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah itu mengampuni kesalahan hamba-hambanya, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi lebih. Yang pertama kesalahan yang karena ketidaktahuan dan karena ketidaksengajaan. Ini jelas nih, tidak sengaja ama tidak tahu. Kejahilannya udah usaha mencari tapi nggak temu juga nih. Baru sampai sini batasan dia mempelajari agama. Maka yang belum dia dapatkan rincian-rincian khilaf-khilaf yang panjang, dia tidak berdosa ataupun andaikan berdosa Allah ampuni kesalahannya. Karena tidak sengaja dan karena ketidaktahuan. Tapi lagi-lagi jangan dijadikan dalil ketidaktahuan itu. Akhirnya tidak mau belajar. Kena ancaman sisanya karena nggak mau belajarnya itu. Tapi kalau udah biasa sering datang ke majelis ilmu, tapi baru sampai di situ dia dapatkan. Karena ilmu agama ini ya Allah betapa luasnya, bahar, lautan. Nggak habis-habis kita. Minum lautan siapa mau habis? Kecuali Ya'juj. Ya'juj itu nanti kalau masuk ke satu sungai habis tuh sungai. Nah itu doang tuh ya. Jadi Ya'juj memang bisa menghabiskan sungai. Saking kan yufsiruna fil ard, kerjanya merusak di atas muka bumi. Itu memang Ya'juj wa ma'. Tapi standar manusia nggak bisa ngabisin laut, ya. Nggak bisa ngabisin air sungai. Intinya agama kita ini seperti air sungai, air laut, nggak ada habis-habisan, nggak bertepi. Lautan yang tak bertepi. Ada lagi dalam masalah fikih, masalah tafsir, masalah nggak habis-habis, masya Allah. Saking besarnya keutamaan ilmu agama. Makanya cari terus. Ada yang sampai sini, tergantung tingkat seseorang mempelajari agama. Kita kembali ke pertanyaan beliau. Jadi kalau memang dasarnya tidak tahu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau tahu nggak mau mendoakan, ini yang jadi masalah. Dia telah tidak membalas kebaikan orang yang telah mendoakan kebaikan untuk dirinya. Ini nggak benar ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan tapi lupa tadi. Ya, apa itu? Buat orang yang bersin itu untuk orang yang kafir ya, orang yang miskin tadi itu mengucapkan alhamdulillah kita bisa dibalas atau tidak? Baik, ahsan, barakallah. Tadi saya sampaikan, maka tidak perlu mengucapkan yarhamukallah ataupun yarhamukillah. Maka kepada orang-orang di luar Islam tidak perlu mendoakan. Ini yang paling kuat dalam pandangan. Meskipun ada khilaf disebutkan para ulama. Dan terakhir, karena bagian dari adab-adab juga, kalau ada orang bersin lebih dari satu kali, Hashim, kita katakan dia mengucapkan alhamdulillah, kita balas yarhamukallah. Dia balas lagi yahdikumullah wa yuslih. Tiba-tiba Hashim lagi. Sebagian ulama mengatakan tidak didoakan lagi dengan doa yarhamukallah, tapi doakan syafakallah. Semoga Allah sembuhkan Anda. Sebagian riwayat mengatakan 1 ketika 2. Sebagian lagi mengatakan sampai 3. Nabi SAW mengatakan ar-rajulu mazkum. Ini laki-laki ini sedang sakit flu. Maka kalau lagi sakit flu, coba lihat orang lagi sakit flu, enggak ada habis-habis Hashim lagi dan seterusnya. Maka doakan cepat sembuh.
semoga Allah sembuhkan penyakit Anda. La ba'sa tahurun, insyaallah syafakallah syifaan la yughadiru saqama, dan seterusnya. Maka doakan kebaikan bagi orang-orang yang sedang dalam kondisi sakit. Ini diantara ada pada. Jadi dilihat kondisi apakah bersinnya karena sakit memang, atau bersin karena memang lagi ada yang mampet di hidung dan kemudian atau ada kuman yang masuk atau bakteri masuk atau debu yang masuk, kan kadang orang bersin, atau ada hawa-hawa bau-bau makanan yang sedap seperti bumbu-bumbu, lada dan semacam itu kan bisa buat orang bersin kan. Oh begini-begini akhirnya bersin, alhamdulillah, maka doakan. Tapi kalau bersin mulu, memang sakitnya orang, maka doakan kesembuhan agar dia cepat sembuh. Jelas? Baik. Ada lagi? Ini saya, Nah, kalau yang bersin wanita ya, suara wanita kan aurat saya. Kita perlu jawab nggak? baik. Suara wanita bukan aurat. Kenapa? Hanya khusus dalam sholat. Dalam sholat. Di luar sholat enggak. Karena kalau dikatakan suara wanita itu aurat, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha membisu. Begini Pak. Kapan? Ketika para sahabat bertanya tentang ilmu agama. Wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasul itu kalau begini di rumah? Mereka jawab begini, Rasul itu di rumah begini, apa hukum ini? Mereka jawab, tapi anwara au min warai hijab, dari balik dinding ada satirnya, ada penutupnya. Nah, yang aurat itu fisik mereka, makanya ditutup dengan kain-kain yang lebar, yang tidak ketat, yang tertutup benar. Nah, ini namanya. Makanya jangan dibongkar. Kalau kita alhamdulillah nggak aurat ini, tapi wanita ini udah aurat ini. Kaki wanita kelihatan aurat. Tapi banyak orang kemudian beralasan karena banyak pelakunya dianggap tidak masalah. Manusia bukan dalil. Perbuatan manusia bukan dalil. Dalil itu apa yang dikatakan Allah dalam ayat-ayatnya Al-Quran, dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, itu dalil. Kalau Nabi mengatakan begini, Al-Quran mengatakan, ya sudah, itulah dia aurat. Nah, kita kembali tadi. Jadi suara wanita bukan aurat. Tapi jangan alasan begitu. Oh, kalau bukan aurat asik tuh, bisa berlemah lembut suara dia. Dilarang dalam Al-Quran. Sengaja melemah lembutkan kepada seorang laki-laki. Aku sayang, kayak gini nih. Jelas dilarang. Biasa, berbicara biasa dengan seorang siapapun, tetapi tidak boleh lemah lembut gemulai, apalagi laki-laki yang sok lembut. Nah, ini gini, yang begini-begini tangannya kan. Nah, ini jelas-jelas nih akan kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki akan kena laknat Allah tabaraka wa taala. Ini lebih bahaya lagi. Nah, intinya boleh wanita, sehingga boleh kita ucapkan kalimat, termasuk juga salam, hanya saja hati-hati. Hati-hatinya apa? Tidak boleh ikhtilat. Tidak boleh berdua. Khawatir yang ketiganya adalah, nah itu masalahnya. Jadi hati-hati yang ketiga. Aman dong Ustaz. Aman gimana? Setan bisik-bisikin. Nah, ini jadi masalah. Apalagi kalau di jalan gak ada orang lain baganya, berdua doang, ataupun di satu tempat salam-salaman, ucap-ucapan salam, lama kelamaan jatuh cinta. Kalau sampai ke pelaminan, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba sampai kemudian begitu doang tinggalkan lagi, naudzubillah. Intinya ini yang tidak dibenarkan. Baik, jelas? Jadi di sini suara wanita bukan aurat. Kalau kita tauziah pada ibu-ibu tuh, kita dilarang mengucapkan assalamualaikum gitu, supaya jangan menjawab. Kita mengadakan tauziah pada ibu-ibu nih. Dia di balik hijab, tapi kita nggak boleh assalamualaikum, kita langsungnya alhamdulillah. Sebentar, dari mana itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Rasul itu punya kajian bersama para akhwat, para sahabiat. Itu diceritakan oleh banyak para sahabiat. Mereka merasa iri dengan para sahabat. Kata para sahabat perempuan ya, para wanita. Mereka mengeluhkan itu kepada Rasul. Ya Rasulullah, enak sekali suami-suami kami, para kaum muslimin, para sahabat, mereka senantiasa bersama mendapatkan ilmu denganmu. Kami para wanita enggak dapatkan apa-apa. Maka tolong ij'al lana yauman, buatkan untuk kami satu hari yang kami bisa belajar, bisa mengaji, bisa menimba ilmu darimu secara khusus. Jadi para sahabiat
mereka membuat kajian khusus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan salam itu terucap, termasuk juga bagaimana Rasul khutbah, di mana ketika khutbah Idul Adha itu terjadi 2 kali. Cuma anti khilaf nih di kalangan para ulama. Apakah khutbah itu 2 kali khutbah atau hanya sekali? Itu khilafnya gara-gara hadis ini. Karena disebutkan Rasul ketika itu khutbah bersama para sahabat, kemudian beliau menghadap kepada para wanita, kepada para sahabat, melanjutkan lagi ngulang. Di sini muncul khilaf. Apakah khutbah itu 2 kali atau ini yang dilakukan adalah pengulangan yang dilakukan oleh Rasul kepada sahabat? Karena kan tidak mendengar para sahabat jauh. Sekarang enak pakai mic. Di masa Nabi gimana mereka bisa mendengarkan? Maka Rasul kemudian kepada para sahabat ucapkan ulang lagi sebagaimana khutbah yang di awal tadi. Nah, di sini pandangan yang kuat khutbah itu cuma sekali. Ini saya lebih cenderung kepadanya. Memang khilaf, kita tidak pungkiri, para ulama khilaf, sebagian melakukan khutbah 2 kali ya kan. Idul Fitri, Idul Adha ada duduknya dulu. Kayak khutbah Jumat, pernah lihat nggak? Jadi duduk sebentar, itu ada khilaf memang, tidak masalah. Ini sesuatu yang wasi, nggak perlu ramai dan boleh. Saya katakan boleh seperti itu. Tapi saya lebih cenderung yang melakukan khutbah hanya sekali. Karena itu lakukan Rasul, karena untuk mengulang khutbah yang tadi sudah disampaikan yang tidak didengar oleh para sahabat. Itu biasa terjadi. Nah, ya. Tapi jangan samakan tentang Rasul dengan orang-orang biasa kayak kita. Kayak kita nih Pak, syahwatnya gede. Kalau Rasul meskipun ada syahwatnya, beliau bisa tekan syahwat beliau. Beliau orang yang paling mampu menahan hawa nafsunya. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Kalau saya dan antum, jangan tanya, bahaya. Nah, jadi jelas. Nah, tadi terakhir kayaknya. Kalau untuk anak bayi yang bersin, banyak kan orang tua yang mengucapkan alhamdulillah. Baik, jazakallah. Bagus pertanyaan. Bagaimana seorang bayi yang bersin? Apakah orang tuanya alhamdulillah gitu kan? Baik. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Syariat ini berlaku untuk orang-orang yang mukallaf. Orang-orang apa? Mukallaf. Adapun orang-orang yang belum mukallaf kayak anak-anak kecil, apalagi bayi, enggak ada keharusan. Ayo nak, alhamdulillah. Jadi umur baru 6 bulan kan bersin juga gitu. Anak-anak umur 6 bulan, 10 bulan kan bisa bersin, hasim gitu kan, masih kecil. Apa ya kita alhamdulillah? Bukan. Dan kita pun nggak bisa memberikan pengajaran kepada anak yang masih belum berakal. Maka minimal untuk pengajaran mumayyiz, anak-anak yang bisa membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana duit 10.000 dengan mana 1.000. Kan begitu. Nah, ini mumayyiz namanya. Meskipun belum baligh, ajarkan betul, diajarkan kata Imam Nawawi tadi, boleh mengajarkan kepada mereka dengan kayak tadi. Tapi kalau dia balik ini jadi masalah. Kalau dia bersin enggak ucapillah, enggak perlu didoakan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayi-bayi ini tidak perlu dilakukan dengan ucapan alhamdulillah. Lebih-lebih kayak kita katakan bahwa ini bukan orang-orang yang mukallaf, dan sementara syariat ini khusus bagi orang-orang yang sudah baligh. Maka kewajiban-kewajiban itu jatuh kepada mereka. Adapun anak-anak kecil tidak ada kewajiban bagi mereka. Jelas? Sosial media Anda pernah lihat pengucapannya itu diganti saat menjadi barakallahu fikum dan lain sebagainya itu. Baik. Berbicara barakallahu fikum ini bukan masalah tentang bersin, tapi tentang doa, kebaikan dan keberkahan untuk sesuatu yang kita miliki. Kalau kita khawatir mungkin terkena sesuatu ain, itu betul. Maka Rasul mengatakan fal yubarrik lahu, ucapkan keberkahan kepadanya, anak kita, istri kita, anak perempuan kita, saudara kita, apa yang kita miliki, rumah. Maka ada ucapan 2. Pertama masya Allah, dan yang kedua barakallah. 2 kalimat ini. Ada yang sebagian para ulama membagi itu, membedakan. Kalau kalimat barakallah bukan untuk diri pribadi, tapi kalau untuk orang lain. Kalimat masya Allah untuk diri pribadi. Kalau kita punya sesuatu yang kita anggap wah gitu ya, punya mobil baru, rumah baru, istri baru dan seterusnya, maka ucapkan masya Allah. Ini sebagian ulama dengan cara, tapi pandangan yang lebih kuat dua-duanya. Masya Allah diucapkan, barakallah juga diucapkan agar tidak terkena yang namanya ain. Itu iya. Tapi bukan berarti seakan-akan menjadi pengganti dari kalimat alhamdulillah kalau ada yang bersin, bukan. Tapi sebagai bentuk kekhawatiran kalau ada penyakit datang, maka ucapkan keberkahan dan doa. Ini diajarkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis-hadis yang ada. Jelas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nampaknya cukup. Baik.
kita sudahi dan kita akhiri. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang hadir hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam kondisi dan keadaan sehat dan kita bisa menimba ilmu dan mempelajari ilmu agama kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.